Assalamualaikum Bu Ana, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar baik. Baik Bu Ana, alhamdulillah. Wah, ini ceria selalu ini, lagi senang ya. Yang penting bahagia Bu Ana ya. Bahagia. Ibu Ana, jadi kita di pendampingan pertama ini kan sudah 1 bulan ya kita di CGP ini, dan patut bersyukur Bu Ana kan sudah terekrut di angkatan 10 ini, karena tidak semua teman-teman kita yang bisa lulus untuk bisa ikut calon guru penggerak ini. Jadi nanti akan ada 5 lagi. Jadi setiap selesai, jadi nanti ini kan habis pendampingan individu ini sampai tanggal 3 kita akan lokakarya pertama. Setelah 1 bulan lagi kita akan pendampingan kedua sampai nanti ke 6 seperti itu. Dan tujuan Pak Agus sekarang ini sebagai pengajar praktik di pendampingan pertama ini adalah ada 4 hal yang ingin kita diskusikan. Jadi yang pertama tentang ya bagaimana tantangan yang dihadapi Bu Ana selama ini, yang jadi ketika sudah terekrut sebagai itu, tentunya adalah tantangannya itu ya. Termasuk yang kedua, dari 1 bulan ini ketika sudah mendapatkan pembelajaran secara daring, tentunya adalah perubahan-perubahan apa yang sudah diterapkan di sekolah. Nanti ketiga terkait dengan portofolionya itu, tapi kita akan belajar bersama kerangkanya seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang posisi diri ya, seperti yang sudah dituliskan ketika lokakarya orientasi. Oke, baik Bu Ana. Jadi selama 1 bulan ini semenjak CGP dibuka, ada tantangan apa dan bagaimana perubahan yang Bu Ana rasakan, baik yang secara daring atau ya pokoknya tantangan yang dihadapi Bu Ana? Tantangan saya memang untuk CGP itu, pertama saya merasa ketakutan seperti apa materi yang akan nanti akan saya selesaikan. Itu tantangan saya, karena butuh untuk mahir dalam IT dan sebagainya. Itu tantangan saya. Setelah saya melakukan diberi materi modul selama 1 bulan ini, saya alhamdulillah ada perubahan, terutama dalam pola mengajar itu. Kami berbasis, memang saya sudah berbasis ke pihak pada murid. Luar biasa. Kami lebih menekankan lagi berpihak pada murid ya, keberagaman dan kodrat alam yang sudah pada saat modul itu diberikan, bahwa siswa itu seperti apa dan keanekaragaman siswa yang harus saya ampuh. Terutama saya kan ngajar olahraga, jadi anak yang selalu bergerak di lapangan dan kemampuan anak itu juga berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi saya alhamdulillah sudah menerapkan semaksimal mungkin saya untuk pola mengajar itu. Artinya tetap berusaha gitu ya. Saya lebih baik ya, termasuk untuk menangani siswa tidak teriak-teriak lagi. Biasanya pun teriak-teriak seperti apa. Berarti sudah ada perubahan yang lebih baik ya. Meskipun artinya yang penting ada perubahan lebih baik. Seperti itu. Walaupun saya kan mengajar sudah 36 tahun saya mengajar, tapi kan saya sudah dari 97 tuh Pak. Jadi memang
suatu model pembelajaran yang akan diterapkan sama siswa itu harus mengikuti zamannya. Terus terkait tantangan tadi terkait masalah IT, ya. Apa yang Bu Ana lakukan sehingga tugas-tugas itu bisa terselesaikan? Di situ saya ada keinginan untuk belajar. Belajar sama yang lebih muda. Oh gitu ya, oke. Ya, ada juga yang belajar sama senior kami. Iya, ketidaktahuan saya di situ. Jadi kalau apa ya, masih masih enak Pak. Jadi jika kayak portofolio yang sebenarnya sih bisa Pak. Sebab SMP 5 itu sudah pengguna Google Form, Google Slides, sudah mulai. Cuma saya sendiri tidak pernah mau melakukannya. Tinggal dicoba diaplikasikan gitu ya. Dengan begitu ini saya akan akhirnya menggali lagi, belajar lagi. Belajar ya melalui Canva, melalui portofolio digital, Google Form. Artinya bisa dikatakan kalau ibaratkan pisau, tinggal diasah saja gitu ya. Sebenarnya sudah ini ya. Oke, Bun. Terus bagaimana dengan dukungan di ekosistem sini, dukungan sekolah baik dari kepala sekolah, teman-teman guru, dukungan yang luar biasa sama saya, Pak. Untuk kepala sekolah, stakeholder sekolah, waka-waka dan sebagainya itu sangat mendukung sekali. Bahkan teman-teman itu selalu mendorong saya. Gitu ya. Jika saya apa ya merasa dia, ayo semangat karena benar. Oke, jadi terkait IT bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Dan dukungan ya, sudah oke semua ya. Termasuk saya yang sering kalau tanya sama Pak Agus. Nah itulah kita sebagai partner lah istilahnya. Jadi mendampingi. Yang namanya pendamping. Ya kita saling berbagi. Artinya bukan berarti Pak Agus ini lebih ini, tidak sama saja ya, kita sama-sama belajar seperti itu. Baik Bu Ana, terus terkait dengan apa yang Bu Ana dapatkan sekarang di modul 1 itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Seperti apa yang Bu Ana lakukan sehingga ada perubahan terutama ketika Bu Ana ngajar. Oke, baik. Tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama saya sendiri yang mengajar, memang seorang guru itu harus yang pertama berpihak pada murid. Kodrat zaman dan kodrat alam itu memang harus seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan sama siswa itu. Kita ngajarnya mana lebih enak, Pak. Lebih enjoy, apa ya? Lebih enak, lebih merasa menyatu akhirnya sama siswa. Jadi dengan menerapkan untuk KHD itu untuk disiplin pembelajaran saya pribadi pada saat mengajar pada TJOK, anak itu merasalah tambah lebih senang, fun. Gitu. Jadi perubahannya sekarang lebih asik istilahnya. Kami sudah sering melakukan hal seperti itu, jadi kayak pemanasan berupa permainan, berpihak pada murid, tapi dengan tambah ditekankan lagi pada penekanan pada KHD itu, jadi saya lebih malah tambah senang. Jadi akhirnya saya setiap mengajar membuat suatu rencana untuk hal berpihak pada murid pada sistem permainan. Berarti perubahan konkretnya adalah pembelajaran yang itu terus tingkah laku siswa itu kami menerapkan di sini juga pendidikan akhlak, dan kami juga memiliki suatu di sini kebetulan saya pengampu profil pelajar Pancasila. Saya memiliki itu Pak, tema sehat jasmani dan rohani melalui akhlak. Oh gitu, waduh, ya luar biasa. Ya. Di situ ada di dalamnya ada
PBB, ada senam irama, tata cara sholat. Oh gitu ya. Ya, berwudu. Jadi dari hal-hal yang telah Ibu Ana lakukan, bagaimana responnya siswa, termasuk ya teman-teman yang ada di sini, gitu? Ya, terutama dari siswa itu. Responnya dari siswa itu sangat senang, ya, dan ada suatu perubahan. Oh gitu ya. Ada perubahan, termasuk dari teman-teman guru yang selalu kadang-kadang saya inilah akhir ini ya, kadang-kadang oleh guru penggerak. Jadi awalnya yang teriak-teriak sekarang sudah berkurang. Oke, artinya kalau kita simpulkan sudah ada perubahan, terutama di situ pembelajaran yang ini berpihak kepada murid, begitu Bu Ana. Ya, ya. Baik. Sekarang Bu Ana terkait dengan apa yang portofolio Bu Ana nanti pakai apa itu Bu Ana? Portofolio di Google Sheet yang Bu pakai Google Sheet itu Bu Ana? Iya, yang Bapak saya kirim ke Bapak itu. Oh iya saya iya. kirim ke Bapak melalui drive saya itu Pak. Ya. Jadi nanti yang terpenting itu gini Bu Ana. Jadi di Google di Google Sheet-nya itu selain ada profil, terus terkait dengan modul-modulnya. Saya ada di ini Pak, seperti ini Pak. Coba saya buka. Sebentar Pak, pakai hotspot ini Pak. Yang terpenting pokoknya ini Bu Ana nanti. Jadi isi di Google Sheet itu di awal macam profilnya Bu Ana, terus yang nanti ditambah menu-menu modul-modulnya itu. Jadi modul dimasukkan di situ semua. Maksudnya di modul 1.1 misalnya. Jadi apa yang sudah dilakukan di modul 1.1 saja. Termasuk juga nanti diisi kayak pendampingan ini dimasukkan. Saya masukkan gini Pak. Iya, enggak apa-apa. Ini punya saya seperti ini kan Pak, sudah ada anunya Pak. Coba dilihat secara. Apakah salah saya Pak, ada di drive saya terus saya kasih nama seperti itu? Iya, kayak gini. Jadi sudah betul. Kita linkkan data yang ada di drive, dilinkkan ke sini gitu. Dilinkkan, bukan saya pindah lagi. Pindah ya enggak apa-apa. Enggak, ini sudah benar. Ini kan ini kan sudah ada cerita perjalanan saya. Ini bagus sudah ini. Cuma untuk modul itu. Modul ini kan ada. Ya, ada modul 1.1. Modul 1.1 nanti dari mulai benar sudah ini. Sudah begitu benar. Iya, iya. Oke. Bagus sudah ini. Paling enggak kan nanti buat mungkin angkatan-angkatan yang akan datang lihat, kayak inilah itu. Berarti ini sudah benar Pak. Lokakarya. Nah, kayak pendampingan ini nanti dibikin ini. Jadi apa lagi Pak? Jadi kan ini kan ada modul 1, modul nanti modul di Lokakarya. Ya, ada Lokakarya 1. Orientasi dulu 1. Nanti tidak apa-apa diisi foto-foto kegiatannya itu. Ini ya. Saya kira saya taruh file sendiri foto-foto kegiatan saya. Iya, tidak apa-apa. Jadi di Lokakarya orientasi ada foto-foto kayak itu. Foto-foto saat pas Lokakarya itu. Mungkin ada cerita dikit, keterangan apa. Itu seperti yang cerita. Iya. Jadi Lokakarya bisa ditambah juga kayak. Ditambah lagi Pak. Ini nanti pendampingan individu. Saya tambahin nanti di profil kalau perlu tambah itu apa Pak? Ya prestasi yang sudah kami ini sudah Pak, sudah saya anukan data diri saya. Jadi mungkin sudah jadi pelatih apa? Boleh terus. Iya, jadi kan itu. Iya, instruktur apa? Iya. Bahkan akan lebih oke lagi ini kalau ditambah kayak macam
sertifikat yang pernah saya juarain atau pernah apa, pokoknya yang mungkin sesuai dengan CV saya waktu Sabro, saya seorang wasit, jadi kan tidak jadi, harus, saya kira fokus ke ini saja Pak. Enggak apa-apa, jadi di portofolio bisa, yang penting itu akan menunjukkan profil dari buana, seperti itu. Nah ini sudah bagus ini. Jadi kalau hanya tinggal, kalau pengen nambah, itu nanti di halaman. Ini kan ya. Mau ditambah lagi Pak, ya. Apa? Plus ditambah jadi tambah foto pendampingan gitu ya Pak. Menu baru. Jadi misalnya kayak pendampingan individu gitu. Coba diketik. Ya, Pak. Pendampingan. Huruf besar semua Pak ya, harus tidak apa-apa. Huruf awal itu enggak apa, pendampingan individu. Jadi nanti ini kan ketika di preview ini, nah ini nanti di lain, ini kan sudah ada pendampingan. Enggak diganti ini aja huruf. Gimana Pak? Ini huruf awal itu sing besar Pak. Jadi biar seragam. Gimana caranya saya? Harus di. Ini sini mana tadi? Pendampingan di. Nah ini diganti ini. Masuk edit. Hapus. Enggak diedit aja. Insya Allah. Yang ini enggak seberapa betul saya kira, maka tak kata tahu. Lain dengan pakarnya. Ya enggak tinggal apa? Coba kita hapus aja. Saya bisa Pak membuat sesuatu karya itu cuma kasaran. Jadi kalau saya ingin mempercantik, memoles lah, itu yang masih agak. Yang penting dibuat dulu, nanti masalah memoles bisa kita bareng sama teman-teman juga bisa. Ya. Sebenarnya Pak Agus tuh kepengen nanti terkait ini. Ya Pak. Mungkin kita berenam sama. Ya bahas ini gitu loh. Oke, mari silakan. Jadi enak nanti ke depan. Bisa Pak Agus anukan, nanti saya siap mensupport. Insya Allah di satu tempat di mana siap. Baik, saya kira nanti ini tinggal dikembangkannya, sudah bagus seperti ini. Nah, terakhir kemarin kita sudah di modul 1.2 terkait peran dan nilai itu ya. Oh, peran dan nilai grup. Nah, jadi setelah Buana mendapatkan materi itu, tentunya kan ada sebuah peran dan nilai yang sudah Buana lakukan kan gitu ya. Peran atau nilai apa yang sudah Buana punyai lah segitu yang dan bisa diterapkan. Ada ada 5 peran itu Pak ya. Ada peran mandiri. Yang pasti kalau mandiri kan sudah ada kemauan, pasti sudah ada. Kolaborasi. Oh iya betul, kolaborasi sudah ada. Berpihak pada murid. Betul ya. Terus ada 5 ya Pak. Iya, jadi itu paling enak kalau Pak Agus singkat itu Mr. Keep. Jadi MRKIB ya, Mr. Keep. Mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid ya. Nah, terus dari peran sebagai pemimpin belajar, sini sudah terbentuk itu apa? Kelompok belajar apa, komunitas itu. Iya. Oh, kalau ada yang di PNM ada. Oh, gitu. Ada, kami memiliki, bahkan pernah satu kali sudah mengadakan seminarnya di SMP 5 ya. Karena saya bukan guru penggerak, saya kan tidak bisa Pak masuk ke situ. Bukan Pak, aksi nyata. Saya aksi nyata sampai sekarang saya memiliki banyak aksi nyata, kok tidak pernah mau sukses itu. Itu kendalanya. Jadi ketuanya itu ada Pak, komunitas SMP 5 itu ada. Terus yang memprakarsa itu siapa yang di sini? Iya. Ya, langsung dari bukan Pak, dari teman-teman juga. Gimana akhirnya kita udah usah bingung-bingung dari sertifikat, kita ngadakan komunitas sendiri. Akhirnya kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Untuk itu saya ayo kita anukan.
Yang enak ya itu terbentuk ya karena saya sendiri berkebutuhan sudah itu. Dengan yang pertama itu ada berapa ribu peserta itu Pak. Iya. Walahan akhirnya. Oke, jadi ini lagi Ibu. Ya. Jadi kalau lihat dari nilai itu kan sudah berpihak pada murid, iya, ya kolaboratif, iya, mandirinya, iya, reflektif. Nah, di inovatif ini setelah mendapat tahu tentang web, ada ide enggak bagaimana nanti pembelajaran ke depan untuk biar di PJOK nanti anak-anak lebih ini, punya ide enggak? Saya sangat punya punya keinginan. Sangat punya keinginan. Sebab dengan adanya portfolio dengan kita malah enak ngajarnya. Juga memberikannya materi itu pada siswa juga lebih enak. Itu seperti itu. Jadi cuma ya itu kendala saya, Pak. Apa ya? Nanti kita belajar bersama. Nanti akan Pak Agus dampingi pokoknya. Paling tidak terkait dengan ini digitalnya ini kan bisa diisi ya video-video apa tentang termasuk materinya sehingga nanti kan lebih enak. Iya memang lebih enak Pak. Saya pernah membuat satu memang Pak. Yang tahun kemarin ya belajar Pak, sudah bisa, sekarang lupa lagi. Enak sekali, enak Pak. Jadi kalau bisa disimpulkan kompetensi apa yang sudah dipunyai Bu Ana dan kompetensi apa yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan lah menurut Pak. Saya memiliki kompetensi untuk mandiri dan kolaboratif, Pak. Cuma yang perlu saya tingkatkan jadi mandirinya. Mandiri. Perlu teman terus. Sangat. Oke. Terus kira-kira menurut Bu Ana terkait mandiri, tentunya masalah inovatif ini ide cuman perlu pendampingan saja. Kira-kira harus bagaimana supaya nanti apa yang perlu ditingkatkan betul-betul tercapai? Ya ini Pak, saya hanya dianukan di IT aja. Dianukan di itu perlu diingatkan, perlu dukungan gitu ya. Oke. Termasuk yang penting nanti harapannya umpan balik dari siswa. Jadi ketika kita selesai melakukan reflektifnya itu yang terpenting. Saya melakukan reflektif itu Pak sudah sering. Bukan ya setelah semester ini. Satu semester saya mengadakan reflektif dengan membuat suatu pertanyaan pada siswa tentang bagaimana ibu mengajar. Iya. Terus materi apa yang kalian sukai seperti itu. Gitu ya. Banyak Pak itu apa yang kalian inginkan saat pelajaran berlangsung gitu. Berarti sebenarnya sebelum CGP ini dimulai, Bu Ana sebenarnya sudah punya nilai-nilai itu ya. Luar biasa ini. Tapi perlu diasah Pak, kadang betul. Ya biasalah. Yang namanya gelombang kadang naik. Itulah pentingnya sebuah kolaborasi dengan teman-teman seperti itu. Oke, Bu Ana, dari apa yang kita bincang-bincangkan tadi, kalau terkait LMS aman Bu Ana ya? LMS saya aman Pak. Artinya yang penting duditnya itu yang sering perlu kita lihat. Karena kita lihat. Sebenarnya Pak saya sudah bikin itu Pak, cuma mau mempercantik itu. Gitu ya. Itu seperti apa ya? Gitu. Dan ini Pak, saya Pak kadang-kadang di LMS itu Pak di blog ya, terutama di blog untuk upload. Itu saya ngeplug linknya saja. Apa saya upload file berupa PDF-nya apa gimana? Apa kedua-duanya atas bawah? Itu gimana? Boleh semua. Boleh semua. Artinya misalnya di atas. Kadang kan teman-teman ada gini. Ada yang diketik malah diketik. Terus ada link misalnya video atau PDF juga dimasukkan, ada yang seperti itu. Memang saya
Ada yang hanya nge-TikTok, ada. Boleh. Boleh. Saya memiliki dalam benak saya tadi malam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah buat ke Canva, kan sudah upload ke YouTube. Habis itu saya hanya linknya saja. Linknya boleh. Yuk dikasih inilah dikit-dikit dulu apa kata-kata apa. Intinya kita di CGP ini tidak ada yang salah. Oke. Yang salah itu tidak melakukan. Makanya kan kita diberi kebebasan gitu. Mau membuat video, mau membuat poster, presentasi atau apa. Kebetulan saya sendiri kan senang-senangnya buat Canva sama ya, memang teman-teman kita rata-rata pakai Canva jadi dan lebih mudah dan sebagainya. Itu harus di PDF kan semua dulu, Pak? Lebih. Yang saya tidak tahu, Pak, jika saya buat Canva sudah link di-upload ke PDF video itu seperti apa, Pak? Oh, kalau video nggak bisa ke PDF. Maksudnya kalau berupa presentasi, kalau presentasi itu baru disimpan ke PDF. Oh ya. Kan ada download PDF. Ya. Nanti PDF-nya itu kita simpan di Google Drive. Baru linknya itu masukkan di. Berarti sudah benar langkahnya. Kalau video itu ada dua cara. Ya, Pak. Jadi kalau video bisa kita up ke YouTube dulu, ya, atau file videonya kita simpan di Google Drive. Oh, nanti linknya yang diambil. Iya, link kalau pakai YouTube, link yang di YouTube itu yang diambil ya. Kalau pakai Google Drive ya link yang di Drive. Benar sudah. Kalau soal itu langsung ke Pak Agus. Ya, makanya saking Pak Semang kok. Di WA saja, Bunda apa? Saya suami kan juga ya sebelum saya Kristian. Saya mendukung, saya enggak, saya bilang gitu. Kebetulan suami saya waktu dia sangat mendukung sekali kegiatan saya. Oke. Jadi saya enggak tahu ini ya belajar dong. Nah itu yang terpenting, dukungan apa di keluarga kita. Karena terus terang, ketika ibu-ibu ikut JGP, terus dia bisa memanage waktu, waduh luar biasa. Karena waktu ngajarnya itu bukan 24 jam. Di sekolah ngajar, di rumah. Itu kendalanya. Baik Bu Ana, dari perbincangan kita dalam pendampingan pertama ini, menurut Bu Ana ada pembelajaran atau ada ide baru enggak dari apa yang kita bincangkan tadi ini terkait dengan ya pembelajaran apa atau pembelajaran atau ide baru apa yang Bu Ana dapatkan dari apa yang kita bincangkan tadi? Ya, banyak ide baru sebenarnya yang harus akan diterapkan, terutama pada sekolah, pada saya, pada guru dan pada murid. Dari ide itu Pak, terutama model pembelajaran kita. Gitu. Jadi mayoritas kita kadang-kadang lupa sama anunya KHD. Model pembelajaran kita, jadi inovatif kita itu memang sangat-sangat diperlukan. Terutama sekarang di profil pelajar Pancasila, di mana anak di situ kan mengembangkan dirinya, bahwa saya mampu ke ini dengan kreativitas, dengan kebenekaan yang bermacam-macam. Pada dasarnya setelah Pak Agus lihat apa yang hasil kerja Bu Ana itu sudah luar biasa buat Agus. Artinya hangatnya itu dulu yang termasuk ketika melihat profil apa di demonstrasi kontekstual, terus di aksi nyata, wah luar biasa ini. Tidak kalah sama yang muda-muda ini. Semangatnya itu loh yang ya karena saya dari tidak tahu, Pak. Jadi dari tidak tahu akhirnya kan belajar sungguh-sungguh. Adanya kemauan yang luar biasa itu. Termasuk kalau ada ruang kolaborasi, saya tidak mau main-main, ya duduk manis. Iya. Nah itu perlu, terutama ini Bu Ana. Jadi ketika elaborasi, kalau perlu siapkan pertanyaan. Nah nanti kan di LMS juga ada, tidak apa-apa diketik di situ, artinya biar
betul-betul kita puas seperti itu. Dan saya yakin Bu Ana pasti bisa, ya. Pasti bisa, ya. Ada Pak Agus yang mau mendampingi, ada teman-teman apalagi kepala sekolah kita, Bu Ana mantan PP juga, ya. Kepala sekolah saya kan orang yang sangat inovatif. Iya, oke. Baik Bu Ana, saya kira sampai di sini dulu untuk pendampingan kita. Yang pertama, mudah-mudahan ya akan ada dampak yang lebih baik untuk siswa kita terutama, dan tentunya Bu Ana semoga selalu sehat. Jangan lupa apa tadi? Amin, terima kasih Bapak Agus yang telah membimbing saya. Jadi saya masih mohon, masih banyak kekurangan saya. Saya mohon untuk arahannya, untuk hasil materi yang dapat didapatkan. Insya Allah kami akan menerapkan pada siswa, pada teman, pada sekolah, ruang lingkup sekolah, pada masyarakat. Kebetulan saya sendiri kan humas, Pak. Jadi intinya Pak Agus yang mendukung seperti itu. Amin, makasih. Baiklah Bu Ana, saya kira saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.